Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deva Yunita, biasa dipanggil Deva. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit aja tentang peran etika bisnis dalam mendorong kemajuan perusahaan dan juga budaya etika bisnis dan penerapannya. Oke gini teman-teman, bayangkan sebuah perusahaan raksasa seperti Enron yang runtuh dalam semalam karena skandal etika, atau justru Unilever yang terus berkembang karena komitmennya pada etika berkelanjutan. Pertanyaan hari ini adalah, apakah etika bisnis hanyalah slogan atau kunci rahasia kemajuan perusahaan? Mungkin kali ini saya akan membahas peran etika bisnis dalam mendorong kemajuan perusahaan dan juga bagaimana membangun budaya etika bisnis serta penerapannya, teman-teman. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis itu adalah prinsip moral yang memandu keputusan perusahaan, bukan hanya menghindari yang salah, tapi menciptakan nilai baik. Ini mencakup kejujuran, tanggung jawab sosial, dan juga keadilan. Di era digital yang sekarang ini ya teman-teman, etika bukan pilihan tapi keharusan. Dan untuk pembahasan selanjutnya ada peran etika dalam kemajuan perusahaan. Etika bisnis mendorong kemajuan melalui 4 pilar utama. Apa saja itu? Yang pertama ada membangun kepercayaan, teman-teman. Pelanggan setia, investor aman. Contohnya apa saja? Yaitu Patagonia donasikan 1% penjualan untuk lingkungan. Penjualan mereka naik jadi 30% per tahunnya. Dan yang kedua ada meningkatkan reputasi. Brand etis seperti Toyota pulih cepat dari krisis berkat transparansi. Dan yang ketiga ada mendorong inovasi. Etika ciptakan tim kreatif tanpa takut salah, teman-teman. Dan yang terakhir ada keuangan berkelanjutan. Studi Harvard tunjukkan perusahaan etis punya ROI 10-20% lebih tinggi. Etika bukan biaya, tapi investasi. Yang selanjutnya akan saya bahas tentang budaya etika bisnis. Budaya etika adalah DNA perusahaan di mana nilai-nilai baik jadi norma sehari-hari, bukan sekedar kayak etik di dinding, tapi perilaku nyata. Di Indonesia, Pancasila mengajarkan gotong royong dan keadilan. Ini bisa jadi inspirasi budaya etika lokal. Kayak tanpa budaya kuat, etika itu hanya teori. Yang selanjutnya akan saya jelaskan tentang penerapan budaya etika bisnis. Bagaimana menerapkannya? Ikuti langkah praktis ini ya teman-teman. Dan yang pertama ada kepemimpinan teladan. CEO seperti Satya Nadella di Microsoft terapkan empathy culture. Hasilnya, valuasi Microsoft tembus 3 triliun, teman-teman. Sangat besar ya. Dan yang kedua ada pelatihan rutin, workshop anti korupsi dan whistleblower system. Di Indofood, program ini kurangi kasus pelanggaran 40%, teman-teman. Yang ketiga ada pengukuran dan reward. KPI etika memberi bonus untuk tim yang berintegritas. Dan yang terakhir ada teknologi pendukung. Apa itu? Teknologi pendukung itu kayak ada AI untuk deteksi fraud seperti di BCA yang terapkan etika digital banking. Adapun tantangan dan solusinya dalam penerapan etika bisnis, dan yang saya akan jelaskan adalah tantangan utamanya dulu ya. Tekanan profit jangka pendek yang mengorbankan prinsip etika. Dan yang kedua ada budaya korupsi atau praktik tidak etis yang masih melekat di berbagai negara atau di industri. Dan saya akan memberikan beberapa tips atau solusi ya teman-teman. Kayak solusi yang pertama adalah integrasikan etika langsung ke dalam strategi bisnis secara menyeluruh. Ini yang kedua ada memanfaatkan regulasi seperti UU Tipikor di Indonesia dan standar internasional ISO 37001
untuk sistem manajemen anti suap. Dan yang terakhir ada belajar dari kasus gagal seperti Volkswagen Dieselgate yang rugi 30 miliar agar menghindari kerugian yang serupa. Yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan dari menyeluruh yang sudah saya jelaskan ini ya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu menekankan bahwa etika bisnis bukanlah beban atau hambatan, melainkan pendorong utama kemajuan perusahaan yang berkelanjutan. Dengan membangun budaya etika yang kuat dan menerapkannya secara nyata, perusahaan bisa mencapai pertumbuhan jangka panjang, kayak seperti peningkatan kepercayaan pelanggan, reputasi solid, dan juga keuntungan finansial stabil. Mungkin segini saja yang dapat saya jelaskan sedikit. Semoga teman-teman dapat menambah wawasan dari yang sudah saya jelaskan. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.